Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarti. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai naskah akademik. Baik, langsung saja. Yang pertama mengenai pengertian naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian yang lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai peraturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Selanjutnya mengenai fungsi naskah akademik. Yang pertama, naskah akademik sebagai dokumen kebijakan terhadap urgensi penyusunan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah, memuat argumentasi secara filosofis, sosiologis, dan yuridis mengenai permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat terhadap perlunya pengaturan dalam suatu rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Yang kedua, naskah akademik sebagai bahan atau pedoman penyusunan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Berfungsi sebagai acuan penyusunan materi muatan yang akan diatur dalam norma peraturan perundang-undangan dan sebagai early warning agar rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah yang disusun tidak tumpang tindih, vertikal atau horizontal. Dan yang ketiga, naskah akademik sebagai bahan pembahasan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Naskah akademik akan memberi arah kepada para pemangku kepentingan dalam proses pembahasan dan memudahkan pada saat pembahasan. Selanjutnya, muatan naskah akademik. Yang pertama, landasan filosofis, memuat cita hukum sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, tujuan agar suatu perundang-undangan mempunyai visi dan dapat berlaku waktu yang panjang. Dan yang kedua, dasar sosiologis, memuat kondisi praktik di masyarakat yang ada. Tujuannya agar peraturan dapat berlaku efektif karena diterima masyarakat secara wajar. Dan yang ketiga, landasan yuridis. Perundang-undangan memiliki kaidah yang sah secara hukum atau mempertimbangkan alasan hukum atau menjamin kepastian hukum. Selanjutnya, sistematika naskah akademik meliputi bab 1 pendahuluan yang terdiri dari bagian A, latar belakang. Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan filosofis yang memuat nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkait dengan permasalahan yang akan diatur. Sosiologis dan yuridis, perlunya penyusunan naskah akademik sebagai acuan pembentukan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Bagian B, identifikasi masalah, mencakup 4 pokok masalah. Yang pertama, permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi. Dan yang kedua, mengapa perlu rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah sebagai dasar penyelesaian masalah. Yang ketiga, apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Dan yang keempat, apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, peraturan, jangkauan, dan arah peraturan. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik. Yang pertama, merumuskan permasalahan apa yang dihadapi dalam rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah, serta bagaimana permasalahannya tersebut dapat diatasi. Yang kedua,
merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Dan yang ketiga, merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, pembentukan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Dan yang keempat, merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, peraturan jangkauan dan arah peraturan perundang-undangan atau rancangan peraturan daerah. Dan yang keempat, metode penelitian. Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau metode penelitian lain. Penelitian hukum dilakukan melalui penelitian metode yuridis normatif atau metode yuridis empiris atau sosiolegal. Bab 2, kajian teoritis dan praktik empiris. Bagian yang pertama, kajian teoritis. Yang kedua, kajian asas atau prinsip yang terkait dengan penyelenggaraan norma. Yang ketiga, praktik penyelenggaraan kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dan yang keempat, kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam undang-undang atau peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Bab 3, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan. Bagian yang pertama, menginventarisasi peraturan undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah yang akan disusun. Yang kedua, melakukan harmonisasi peraturan undang-undang secara vertikal untuk memastikan bahwa rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi. Melakukan harmonisasi peraturan undang-undang secara horizontal untuk memastikan bahwa rancangan peraturan daerah yang disusun tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan dengan undang-undang atau peraturan daerah yang sudah ada. Dan yang ketiga, menganalisis status peraturan perundang-undangan yang ada setelah peraturan perundang-undangan baru disahkan atau ditetapkan. Materi muatan peraturan yang analisis yaitu analisis harmonisasi atau harmoni dan status terhadap materi muatan yang akan dimuat dalam rancangan untuk mengetahui potensi disharmoni peraturan. Bab 4, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Bagian yang pertama, landasan yang memuat keterkaitan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah yang dibentuk dengan nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, landasan sosiologis. Landasan yang menggambarkan fakta empiris masyarakat meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial ekonomi, dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang. Dan yang ketiga, landasan yuridis. Rancangan yang menggambarkan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dan kekosongan hukum. Bab 5, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten atau kota. Sasaran pengaturan adalah kondisi yang ingin dicapai setelah peraturan perundang-undangan baru disahkan atau ditetapkan. Arah dan jangkauan pengaturan. Arah pengaturan adalah apa yang harus dilakukan atau diperlukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan. Jangkauan pengaturan meliputi subjek pengaturan adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban atau diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan atau ditetapkan. Objek pengaturan adalah segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum. Dan ruang lingkup materi muatan. Yang pertama, ketentuan umum. Yang kedua, materi yang akan diatur. Yang ketiga, ketentuan sanksi
jika diperlukan. Yang keempat, ketentuan peralihan jika diperlukan, dan yang kelima, ketentuan penutup. Bab ke-6, penutup. Bagian A, simpulan, menjawab sesuai dengan identifikasi masalah, dan bagian B, yaitu saran. Yang pertama, perlunya pemilihan substansi naskah akademik dalam suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan di bawahnya. Yang kedua, rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan rancangan peraturan daerah dalam program legislasi nasional atau program legislasi daerah. Dan yang ketiga, kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan naskah akademik lebih lanjut. Sekian itulah materi naskah akademik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.